Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah Kurnia Syaja, NIM 1705520151. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen. Tahapan yang pertama adalah audit pendahuluan. Apa itu audit pendahuluan? Audit pendahuluan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam atau lebih menekankan pada usaha untuk memperoleh informasi tentang objek audit. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit merupakan keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian perusahaan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi yang lengkap mengenai sumber daya yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Kemudian, auditor ini mengkomunikasikannya dengan pemberi tugas audit supaya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara auditor dengan pemberi tugas audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Beberapa alasan yang mendasari diperlakukannya audit manajemen. Pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan sumber daya perusahaan. Kedua, tujuan yang ditetapkan tidak tercapai. Ketiga, adanya alternatif yang baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 4. Terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. 5. Adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan, auditor dapat melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada. Mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Mempertimbangkan aktivitas yang beresiko tinggi. Membahas dengan pemberi tugas mengelola objek audit. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai resiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik resiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit manajemen terdiri atas bidang keuangan. Bidang keuangan ini mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. B. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. C. Penyelenggaraan catatan akuntansi. D. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Kedua, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ketiga, ekonomisasi. Ruang lingkup audit ini menekankan pada bagaimana cara aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar. Keempat, efisiensi menyangkut optimalisasi. Penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelima, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada A. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
B. Pemanfaatan hasil program. C. Pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria. Kriteria ini berupa standar operasional prosedur, job description, peraturan bisnis, dan lain-lain. Kedua, ada penyebab dan akibat. Cara menyajikan temuan audit. Temuan audit merupakan fakta yang berupa data dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom, di mana setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Sebelum menggunakan sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun bersifat khusus, dengan berbagai program dan aktivitas yang diselenggarakan oleh objek audit. Dengan penelaahan tersebut, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuannya. Pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas di dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria digunakan dalam audit antara lain: 1. Tujuan dari kegiatan yang diaudit. 2. Pendekatan audit. 3. Aktivitas tujuan audit. Beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria terdokumentasi, up-to-date, dan terukur. Terhadap permasalahan ini, auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, audit juga berkaitan dengan pemilik atau pengelola objek yang diaudit. Kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan memperhatikan adanya rentang waktu saat suatu kejadian atau kejadian berlangsung. Jadi, dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan selanjutnya. Pada tahap ini, auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara. Jadi, kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat antara lain: 1. Daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. 2. Alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjut. 3. Temuan-temuan sementara yang
yang diperoleh berkaitan dengan bidang dan kegiatan, termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang telah ditetapkan. 4. Rekomendasi yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 5. Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. 6. Bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Kemudian review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang telah dilakukan manajemen selama melakukan pengendalian. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik antara lain: 1. Pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arahan kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaat bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melakukan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana di dalam program anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan pada kapasitas harus tersedianya dihubungkan dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan antara lain: 1. Apakah rekrutmen karyawan tersebut dilakukan melalui suatu perencanaan sumber daya manusia? Yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang telah ditetapkan? Ketiga, apakah karyawan yang telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja yang akan diisi dan sesuai dengan kebutuhan pekerja yang ada di dalam perusahaan? Kelima, apakah setiap pekerjaan telah
Keempat, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui proses orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Kelima, apakah setiap pekerjaan yang telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Kebijakan dan praktik sehat. Perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan. 4. Kebijakan dan praktik yang sehat. Perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak kepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok kepentingan utama, yaitu kepentingan yang diwakili oleh manajemen meliputi direksi dan karyawan. Sistem review yang efektif. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Elemen sistem review lain harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas audit tersebut. Ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama, menetapkan tingkat penting atau significance dan kepekaan atau sensitif hal-hal pokok dari program atau kegiatan audit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, kebijakan yang ditetapkan perusahaan. 3. Mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. 4. Menetapkan apa yang sudah diketahui. 4. Menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. 5. Menilai kecukupan desain pengendalian. 6. Menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Ketujuh, melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen yang mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.